Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan tentang pengantar manajemen strategis. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai untuk materi. Apa sih pengantar manajemen strategi? Manajemen strategi adalah disiplin krusial yang membimbing organisasi dalam menentukan arah dan mencapai tujuan jangka panjang. Ini melibatkan pendekatan sistematis terhadap pengambilan keputusan, mengalokasi sumber daya berdasarkan rekomendasi dari penelitian David 2017 dan Whelan et al. 2018. Kemudian, apa sih pentingnya manajemen strategis? Yang pertama, tidak semua perusahaan bertahan dalam persaingan pasar yang ketat. Kemudian, keunggulan strategis seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalan. Selanjutnya, manajemen strategis memungkinkan organisasi untuk merencanakan arah jangka panjang. Sebagai contoh, transformasi sukses PT Semen Indonesia. Jadi perusahaan dengan perencanaan dan eksekusi strategis yang kuat lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan pasar dan lebih baik posisinya untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan berkelanjutan. Terus bagaimana mendefinisikan manajemen strategis? Jadi ada 3 cara dalam mendefinisikan manajemen strategis. Yang pertama, melalui ilmu dan seni, yaitu interaksi prinsip-prinsip ilmiah dan penilaian artistik dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, proses komprehensif, itu meliputi perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi yang cermat. Dan yang ketiga, mencapai tujuan, yaitu bertujuan untuk memenuhi tujuan organisasi dan memastikan kinerja jangka panjang. Pada intinya, manajemen strategis melampaui sekedar perencanaan, secara aktif melibatkan pelaksanaan dan pemantauan strategi untuk efektivitas dan dampak yang lebih optimal. Sebagai penjelasan manajemen strategis dari sisi sains dan seni, menurut sisi sains berdasarkan teori, konsep, dan analisis sistematis yang mapan, kemudian memanfaatkan wawasan berbasis data dan kerangka kerja yang terstruktur tentunya. Lihat dari sisi seni, proses manajemen strategis adalah membutuhkan penyesuaian adaptif terhadap konteks lingkungan, dan strategi tidak berlaku universal. Artinya penyesuaian adalah sebagai kuncinya. Jadi keberhasilan strategis bergantung pada kemampuan kepemimpinan untuk memadukan pengetahuan teoritis dan realitas sosial, budaya, dan ekonomi organisasi yang unik tentunya. Kemudian proses manajemen strategi. Ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah formulasi strategi, yaitu yang menentukan arah ke depannya seperti apa. Kemudian implementasi strategi untuk mewujudkan rencana menjadi sebuah tindakan tentunya. Dan yang ketiga adalah evaluasi dan kontrol, menilai dan menyesuaikan kinerja yang dilaksanakan dalam mewujudkan rencana yang menjadi sebuah tindakan strategi tersebut. Ketiga fase ini membentuk proses yang berkelanjutan dan siklis. Kegagalan di tahap manapun dapat membahayakan seluruh upaya strategis. Fase pertama, perumusan strategi. Fase pertama, perumusan strategi. Yang pertama adalah visi dan misi. Mendefinisikan tujuan utama organisasi dan aspirasi masa depannya. Kemudian analisis lingkungan, menilai peluang atau ancaman dari eksternal dan kekuatan atau kelemahan karena diri kita sendiri. Kemudian ketiga, tujuan jangka panjang, menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan selaras dengan visi dan misi. Yang keempat, strategi alternatif, mengembangkan dan memilih opsi strategis yang layak untuk mencapai tujuan. Jadi perumusan strategi adalah tahap fundamental yang menetapkan lintasan organisasi dan menginformasikan tindakan strategi selanjutnya. Kemudian fase kedua dan ketiga yaitu adalah fase implementasi dan evaluasi. Dalam fase implementasi, artinya kita menerjemahkan strategi ke dalam program kerja yang dapat ditindaklanjuti, kemudian menetapkan anggaran, kebijakan, dan kerangka alokasi sumber daya. Dan yang ketiga, menyelaraskan
struktur organisasi dengan tujuan yang strategis. Kemudian pada fase evaluasi, kita membandingkan kinerja aktual dengan target yang ditetapkan, mengidentifikasikan penyimpangan dan memahami akar penyebabnya, serta memulai tindakan korektif untuk menyelaraskan kembali dengan tujuan strategis. Jadi banyak strategi yang gagal bukan karena perencanaan yang buruk, melainkan implementasi dan mekanisme kontrol yang tidak memadai. Pengawasan yang efektif sangat penting di sini. Kemudian analisis lingkungan berupa SWOT atau TOWS. Jadi ada dua hal di sini yang menjadikan saling berseberangan, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal, kemudian ada sisi negatif dan sisi positif. Dari faktor internal kita punya kekuatan dan kelemahan. Intinya sebagai kekuatan kita punya kompetensi inti dan kelemahan sebagai memahami kelemahan kita di mana, dengan kesenjangan internal. Kemudian di dalam tahap faktor eksternal itu ada peluang dan ancaman. Peluang di sini kita bisa melihat pertumbuhan atau eksternal seperti apa, dan ancaman atau berupa risiko eksternal luar seperti apa. Jadi seringkali faktor eksternal ini lebih diutamakan dalam analisis karena yang dampaknya lebih signifikan terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi. Analisis lingkungan memberikan pemahaman yang jelas tentang posisi strategi organisasi dan mempersiapkan untuk mengantisipasi serta merespon perubahan pasar. Dalam mencapai keunggulan kompetitif, kita harus mempunyai beberapa hal. Yang pertama adalah keunggulan mutlak, yaitu efisiensi superior atau sumber daya yang unik. Kemudian keunggulan komparatif, menghasilkan barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Dan keunggulan kompetitif, boleh bersaing di area-area kunci. Tujuan utamanya adalah keunggulan kompetitif berkelanjutan. Dalam konteks bisnis, keunggulan kompetitif adalah fokus utama yang secara langsung mempengaruhi posisi keberhasilan suatu organisasi dalam industrinya. Kemudian visi dan misi adalah tujuan. Visi yaitu menggambarkan gambaran yang kuat tentang kondisi masa depan organisasi yang diinginkan. Misi, alasan, mendasar keberadaan atau tujuan organisasi, dan tujuan, target yang spesifik, terukur, tercapai, relevan, berbatas waktu. Jadi visi dan misi membentuk landasan strategis, sementara tujuan menerjemahkan aspirasi luas ini menjadi target yang konkret yang dapat dicapai. Sebagai kesimpulan, dalam mengatasi manajemen strategis, yang pertama adalah pentingnya inti manajemen strategis sangat vital untuk adaptasi, ketahanan, dan pertumbuhan organisasi di lingkungan bisnis yang terus berubah. Yang kedua adalah proses 3 fase meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi dalam siklus berkelanjutan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, keunggulan berkelanjutan. Tujuan ini akhirnya adalah membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang kuat di pasar. Jadi mengintegrasikan sains dan seni manajemen strategis memungkinkan organisasi untuk menavigasi kompleksitas, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan mengamankan keberhasilan jangka panjang. Demikian